Kita semua tahu sosoknya, sang predator puncak, penguasa Arktik yang perkasa. Tapi sang raja ini ternyata lagi menghadapi sebuah masalah yang aneh. Masalah yang membawanya ke tempat-tempat yang nggak pernah kita bayangkan. Oke, cerita kita mulai dari sini. Belyusha Guba. Ini adalah sebuah desa super terpencil di ujung utara Rusia. Biasanya ya sepi, dingin banget, dan terisolasi. Tapi pada suatu waktu di bulan Februari, desa ini kedatangan tamu. Banyak tamu. Dan kita nggak lagi ngomongin 1 atau 2 tamu ya, tapi lebih dari 50 tamu tak diundang. Sekawanan besar beruang kutub tiba-tiba aja turun ke desa ini. Coba deh bayangin pemandangannya. Dan mereka itu nggak datang buat berburu loh. Mereka datang buat ngubek-ngubek sampah. Ini perilaku yang aneh banget kan? Mereka sampai masuk ke gedung-gedung, ngobrak-abrik tempat sampah, cuma buat nyari sisa makanan manusia. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Kenapa seekor mesin pembunuh yang sudah berevolusi dengan sempurna buat berburu di atas es, kok malah terpaksa cari makan di tempat sampah? Buat jawab pertanyaan itu, kita harus kenalan dulu siapa mereka sebenarnya. Oke, coba lupain dulu sejenak gambaran beruang lagi makan sampah tadi. Sekarang, mari kita lihat sosok beruang kutub yang sesungguhnya. Seorang pemburu ulung yang emang diciptakan khusus untuk salah satu lingkungan paling ekstrim di planet kita. Suhu di Arktik itu bisa anjlok sampai minus 56 derajat Celcius loh. Itu belum termasuk angin kencang yang rasanya nusuk sampai ke tulang. Terus gimana caranya mereka bisa tetap hangat? Jawabannya ada pada adaptasi fisik mereka yang luar biasa. Sistem perlindungan mereka ini benar-benar mahakarya berlapis. Jadi gini, mereka punya 2 lapis bulu. Bulu yang bagian luar itu transparan dan berongga. Fungsinya buat memerangkap panas matahari dan langsung menyalurkannya ke kulit mereka yang warnanya hitam pekat. Tujuannya bisa menyerap semua radiasi hangat. Terus di bawah kulitnya ada lapisan lemak yang tebalnya bisa sampai 11 cm. Ini bukan sekedar jaket tebal biasa, ini benteng termal pribadi. Tapi ada satu lagi senjata rahasianya, sebum. Ini semacam minyak alami yang melapisi bulu mereka. Fungsinya apa? Jadi, setelah mereka berenang di perairan es, minyak ini mencegah air membeku di bulu mereka. Mereka tinggal keluar dari air, goyangin badan sedikit, dan langsung hampir kering. Keren banget kan? Jadi, poin utamanya begini. Seluruh biologi beruang kutub itu dirancang hanya untuk satu hal, berburu anjing laut di atas es. Mereka itu hiperkarnivora. Giginya super tajam buat merobek daging. Penciumannya bisa deteksi mangsa dari jarak puluhan kilometer. Dan cara berburu mereka, yaitu nungguin dengan sabar di lubang napas anjing laut, itu semua bergantung 100% sama adanya platform es yang stabil. Intinya, mereka pemburu spesialis, bukan pemulung oportunis. Nah, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan awal. Kalau mereka itu pemburu yang hebat banget, kenapa dong mereka makan sampah? Jawabannya terletak pada arena perburuan mereka, yang pelan-pelan lenyap di depan mata kita. Es laut itu bukan sekedar tempat berpijak. Buat beruang kutub, es laut itu segalanya. Itu platform mereka buat berburu, tempat mereka kawin dan berkembang biak, sekaligus jembatan buat melakukan perjalanan jauh. Tanpa es laut, ya, model bisnis evolusi mereka selama ini langsung runtuh. Dan grafik ini nunjukin dengan jelas banget apa yang lagi terjadi. Lihat kan? Dari dekade ke dekade, platform kehidupan mereka ini terus-menerus menyusut. Dan ini bukan sekedar fluktuasi biasa. Ini adalah tren penurunan yang konsisten dan sejujurnya sangat mengkhawatirkan. Angka ini mengonfirmasi semuanya. Menurut data NASA, kita kehilangan lebih dari 12% es laut Arktik setiap 10 tahun. Itu artinya area berburu beruang kutub menyusut dengan kecepatan yang nggak pernah terjadi sebelumnya. Dan inilah yang membawa kita kembali ke Belyusha Guba. Ketika es mencair lebih awal di musim panas dan membeku lebih lambat di musim dingin, beruang-beruang ini jadi terdampar di daratan lebih lama, jauh dari makanan utama mereka. Rasa lapar itulah yang memaksa mereka buat mendekati pemukiman manusia. Tempat sampah jadi pilihan terakhir yang menyedihkan. Misteri pun terpecahkan. Tapi ceritanya nggak cuma berhenti di nasib beruang kutub saja. Kehadiran mereka, atau bahkan ketiadaan mereka, ternyata punya efek domino buat seluruh ekosistem Arktik. Mereka itu bukan cuma predator, tapi mereka juga pemasok. Coba bayangkan prosesnya begini. Seekor beruang kutub berhasil dapat anjing laut.
dia bakal langsung makan bagian yang paling dia butuhin, lemaknya yang berkalori tinggi. Terus sisanya gimana? Nah, bangkai yang masih kaya nutrisi itu jadi pesta buat penghuni Arktik lainnya. Rubah-rubah kutub yang cerdik, ngikutin dari jauh, nunggu giliran. Burung camar dan gagak turun dari langit. Jadi satu perburuan oleh sang raja bisa ngasih makan banyak banget rakyatnya. Dan skala dari peran ini besar banget. Para peneliti memperkirakan kalau secara kolektif, seluruh populasi beruang kutub itu meninggalkan lebih dari 8.000 ton sisa makanan setiap tahunnya. Itu seperti subsidi makanan raksasa di ekosistem yang sumber dayanya sangat terbatas. Jadi, intinya begini. Hilangnya beruang kutub itu bukan cuma berarti kita kehilangan satu spesies yang ikonik, tapi itu juga memicu krisis kelaparan bagi spesies lain yang bergantung pada sisa makanan mereka. Ketika sang raja sebagai pemasok makanan menghilang, seluruh jaring makanan di sekitarnya ikut terancam. Oke, kita udah lihat siapa sebenarnya beruang kutub, masalah yang mereka hadapi, dan betapa pentingnya peran mereka. Sekarang, mari kita lihat status mereka saat ini dan apa yang kira-kira menanti mereka di masa depan. Jadi, secara resmi, Lembaga Konservasi Dunia IUCN mengklasifikasikan beruang kutub sebagai spesies rentan. Perkiraan populasi mereka di seluruh dunia ada di antara 22.000 sampai 31.000 ekor. Dan ancaman utamanya sangat jelas tertulis di sini, hilangnya habitat es laut mereka. Kutipan dari Dr. Stephen Amstrup ini menurut saya merangkum semuanya dengan begitu tepat. Ini bukan lagi masalah yang bisa diselesaikan oleh beruang kutub sendiri. Kelangsungan hidup mereka sekarang benar-benar ada di tangan kita, manusia. Mereka ini sudah berevolusi selama ratusan ribu tahun untuk jadi penguasa Arktik. Mereka bisa tahan dingin yang paling ekstrim, bisa berburu di lingkungan yang paling menantang. Tapi, mereka tidak berevolusi untuk menghadapi dunia yang tanpa es. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi tentang seberapa tangguh mereka, tapi tentang apakah kita manusia masih akan menyediakan dunia di mana mereka punya tempat untuk hidup?